Kami dari Tim 1 SMA Santo Paulus Pontianak akan melakukan praktikum uji urin. Perkenalkan, saya Novi. Saya Cecilia Angelika. Saya Michael Ciputra. Saya Angelika Natali. Dan saya Novi Susanti. Tujuan kami melakukan praktikum ini adalah untuk menganalisis kandungan di dalam urin berupa pH, glukosa, protein, dan klorida. Bagaimana sih pembentukan urin? Tahapan pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi. Tahap ini terjadi di glomerulus dan membentuk urin primer. Kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus contorcus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contorcus distal yang menghasilkan urin sekunder. Dan yang terakhir, augmentasi atau pengumpulan yang terjadi pada tubulus collectivus dan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Urin dikeluarkan melalui pelvis renalis, kemudian mengalir melalui ureter dan ditampung di dalam kandung kemih. Selanjutnya, urin dibawa menuju uretra dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Alat-alat yang akan kami gunakan yaitu tabung reaksi beserta raknya, gelas kimia, gelas ukur, pipet tetes, penjepit tabung reaksi, kertas indikator universal, cawan Petri, korek api, dan lampu spiritus. Kemudian bahan-bahan yang akan kami gunakan yaitu Benedict, Biuret, perak nitrat, dan sampel urin. Perlengkapan yang kami gunakan dalam praktikum ini yaitu sarung tangan, jas lab, dan masker. Kita dapat mengetahui kondisi kesehatan seseorang melalui tampak warna urin, yaitu dengan mengamati sampel warna urin dan menyesuaikannya dengan tabel indikator berikut. Dapat dilihat bahwa urin ini berwarna kuning madu pucat, sehingga masih dianggap normal. Tapi, bisa juga tubuh perlu asupan air lebih. Kami menggunakan urin dari 2 orang sebagai sampel untuk praktikum ini, dengan 2 kondisi pada masing-masing orang, yaitu urin yang diambil saat bangun tidur atau urin puasa, dan urin setelah makan. Sebelum memulai, pertama-tama masukkan urin ke dalam tabung reaksi masing-masing 2 mili. Lalu, lakukan juga pada hal yang sama pada sampel kedua. pH normal urin berada di sekitar 4,6 sampai 8. Untuk menentukan pH, kita dapat menggunakan kertas indikator universal dengan mencelupkannya ke dalam kedua kondisi tabung reaksi urin yang berbeda. Kemudian didapatkan hasil berupa sampel urin sebelum makan memiliki pH 5 dan setelah makan memiliki pH sama dengan 6. Sehingga pH kedua kondisi urin normal, karena pH-nya masih di antara 4,6 sampai 8. Urin yang kita ketahui itu berbau pesing, sebab terdapat zat-zat buangan, salah satunya amonia. Kita akan mengetes adanya kandungan amonia di dalam urin dengan cara menjepit tabung reaksi berisi urin dengan penjepit tabung reaksi. Lalu, panaskan dengan lampu spiritus. Biasanya, urin yang normal akan berbau lebih menyengat setelah dipanaskan. Terbukti pada kedua kondisi urin, saat sebelum dibakar, aromanya kurang tercium. Namun, setelah dibakar, aroma pesingnya menyengat. Uji glukosa menggunakan reagen Benedict. Tujuan pemberian Benedict adalah untuk mengetahui berapa banyak kandungan glukosa. Tambahkan 5 tetes larutan Benedict pada tabung reaksi berisi urin. Jepit dengan penjepit, kemudian panaskan hingga mendidih. Amati perubahan warna urin di setiap tabung reaksi dan analisis hasilnya berdasarkan tabel acuan berikut. Kedua kondisi urin saat puasa maupun setelah makan berwarna hijau yang mengindikasikan terdapat 0,5 sampai 1%
terdapat endapan putih sedang, namun urin setelah makan endapan putih lebih sedikit. pH kedua sampel urin normal karena pH-nya masih di antara 4,6 sampai 8. Dan dapat dilihat pada sampel pertama, urin berwarna kuning madu pucat, yang berarti urin ini masih dianggap normal. Namun, bisa juga tubuh perlu asupan air lebih. Sedangkan pada sampel kedua, urin berwarna kuning gelap keoranye-oranyean, yang mengindikasikan bahwa orang tersebut kekurangan cairan dalam tubuh atau menderita dehidrasi. Kedua sampel urin setelah dipanaskan menghasilkan bau yang tidak sedap, yang lebih menyengat daripada sebelumnya. Ini menandakan bahwa adanya kandungan amonia di dalam urin tersebut. Nah, dengan adanya kandungan amonia ini, menandakan bahwa urin tersebut adalah urin yang normal. Pada sampel pertama dengan dua kondisi yang berbeda, urin memiliki kandungan glukosa sebesar 0,5 sampai 1% karena setelah ditambahkan larutan benedik yang kemudian dipanaskan, urin berubah warna menjadi hijau. Namun pada sampel kedua setelah diberikan perlakuan yang sama, didapatkan kandungan glukosa sebesar 1 sampai 1,5% karena urin menjadi berwarna kuning keruh. Kedua sampel urin tidak mengandung protein karena tidak terbentuk cincin berwarna ungu setelah ditetesi larutan bioret. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua orang tersebut tidak mengidap penyakit albuminuria, yang berarti tidak terdapat gangguan pada bagian glomerulus. Kondisi urin saat puasa pada kedua sampel memiliki lebih banyak endapan dibandingkan kondisi urin setelah makan. Setelah ditambahkan perak nitrat, kedua urin berubah warna dari kuning menjadi putih. Hal ini mengindikasikan kedua sampel memiliki kandungan klorida. Adanya kandungan klorida dalam urin berasal dari garam-garam yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan, di mana klorida akan selalu berada di dalam urin seseorang. Dan apabila terdapat terlalu banyak endapan, hal ini dapat menjadi tanda penyakit ginjal, yaitu batu ginjal. Maka dari itu, untuk menjaga kesehatan ginjal kita dapat melakukan pola hidup sehat seperti Membatasi asupan garam dan protein, Jangan lupa minum air putih yang cukup, rutin berolahraga dan hindari merokok. kurangi meminum alkohol secara berlebihan. Dan tidak sembarang minum obat dan vitamin. Sekian dari kami, Tim 1 SMA Santo Paulus Pontianak. Terima kasih.